Babi ngepet, hantu pirau. Oh iya. Orang panda. Gue lagi nih. Siluman harimau. Ya. Gue lagi nih. Serius nih. Oke, gampang sekali. Siluman ular, siluman babi, siluman rusa, siluman monyet, siluman tapir. Kayaknya ditakutin dulu deh. Wah, Horor, kaget. Jadi itu hanya sebuah fata morgana ataupun sebuah halusinasi. Halusinasi. Suka-suka mistis. Suka-suka gue. Udah mulai kampret dari tadi. Iya. Suwe emang kameramennya. Nah, malam ini kita Kali bakal iya, pokoknya malam aja lah, udah semua malam. Iya. Udah Diprotes mulu gitu ya. bodo amat. Jadi saat ini gua mau main tebak-tebakan. Bukan main tebak-tebakan sih. Lebih ke arahnya sebutkan 5 hantu yang lu ketahui. Wih. Nah, habis itu ganti-gantian gua lagi sampai habis. Oke, boleh. Ayo. 5 hantu. Siapa duluan? Serah. Oke. Gua duluan. Boleh. Ini apa aja? Genderuwo, pocong, kuntilanak. Tuyul. Wewe gombel. Oke. Diborong dong sama dia anjing. Duluan dia. Babi ngepet. Hantu itu. Ya hantu, karena nggak bisa dibuktiin, ya kan? Hantu babi ngepet, baru denger gue. Ya. Anggap aja udah. Hantu pirau. Hantu viral, oke. Orang pendek. Uhang panda. Siluman maung. Apa lagi ya? Kuyang. Oke. Udah 5. 4 baru. 5 anjing. Babi ngepet, ya kan? Babi ngepet, hantu pirau. Oh iya. Orang panda. Gue lagi nih. Siluman harimau. Ya. Gue lagi nih. Serius nih. Oke, gampang sekali. Siluman ular, siluman babi, siluman rusa, siluman monyet, siluman tapir. Aduh, bangsat. Oke. Ayo. Vampir. Vampir. Ya kan? Dracula. Oke. Bukan zombie gak masuk tuh. Zombie itu ini riset. Hasil riset manusia. Oke. Apa? Suster ngesot. Nenek gayung, kakek cangkul. Mati lu. Gue lagi nih. Ya? Si manis jembatan Ancol. Anjing. Iya. Pasteur jeruk purut. Terus apa lagi ya? Anehnya. Hantu laut. Ngabisin waktu nih. Hantu ae. Hantu ae. Ya kan, masuk ya. Terus apa lagi ya? Pocong gendut mana ada anjir. Ada. Hostess bunting. Apa itu? Hostess bunting ada tuh. Apa itu? Terus terakhir hantu handphone. Judul film. Emaknya sering ngamuk ya. Dasar hantu kok main handphone aja terus katanya kan. Oh, ada enggak? Gak usah hantu handphone. Hantu belau. Hantu belah. Yuk lanjut lagi. Oke. Kuntilanak merah. Buto hijau anjing, kolor hijau. Kolor hijau gak masuk. Genderuwo. Udah ya tadi ya? Apalagi ya, Cuk. Kuntilanak merah. Kuntilanak merah udah tadi. Udah. Makna. Nah, udah itu lah. Enggak lah, beda. Thailand Oke. punya. Oke. Gumantong, begu ganjang. Aman gua. Ada yang belum kita sebut. Apa? Banaspati. Wah. Iya kan? Iya. Ngomong-ngomong Banaspati nih. Nah, bercerita tentang Banaspati nih kayaknya serunya. Bagus nih ya. Jelas di anjing. Masuk ya. Masuk. Tapi seru nih, Banaspati ini seru. Iya. Jadi cerita hantu itu sebenarnya nggak bakal habis-habis kalau Banyak di banget ya, Indonesia. Mas, ya? Banyak banget karena memang
di Indonesia itu apa yang terbentuk seram jadi hantu. Iya, benar sih sebenarnya. Apalagi kadang bisa disangkut pautkan sama mitos dan disangkut pautkan sama tragedi sesuatu di daerah itu. Gitu. Oke, jadi sesuatu terjadi kejadian nih di situ bakal jadi hantu ya. Disalahkannya pasti hantu. Iya, gitu kan. iya. Duit orang hilang, hantu. Duit orang hilang, babi ngepet. Iya. Kan gitu. Tuyul, iya kan? Tuyul. Wah, dan lain-lain. Padahal Nah, gitu. Pelakunya manusia juga ya. Iya. Jadi hantu itu sebenarnya hasil kreativitas manusia ataupun hasil pembentukan tingkat ketakutan di otak manusia itu sendiri. Gitu loh. Tapi kenapa bisa muncul ibaratnya gini kayak jenis kuntilanak gitu kan? Itu diilustrasikan dengan seorang sosok perempuan rambut panjang ya kan. Terus nama-nama mereka ini itu kan sebenarnya kuntilanak itu agak apa ya kalau kita pisah-pisahkan itu jadi aneh gitu ya. Kuntilanak anak ya, gitu. padahal yang muncul emak-emak ya kan. Iya. Tahu nggak kira-kira kalau sejarahnya ada kuntilanak gitu kan kuntilanak? Nah, gue belum ngupas sampai situ ya, tapi mungkin perkiraan. Ya, ini kan mungkin kan Kini pernah sharing-sharing nih ya kan. Dengar-dengar. Yang itu apa? Yang perutnya sundel bolong. Nah, kayak gitu Gue kan. dapat nih. Kau masih utang nih. Belum ya. Nah, jadi sebenarnya itu mungkin bisa dibilang kuntilanak, dia matinya bawa anak, terus cekikikan. Terus dia begitu terbang atau apa, kehilangan mencari anaknya. Dan kenapa saat kuntilanak nih? Enggak, kuntil itu kata dasarnya apa ya? Coba cari Google dong. Kuntil. Kuntil. Awalnya sih aku pikir kuntilanak itu dari bunga kantil itu. Kantil. Iya, kantil itu. Kantil. Awalnya sih dari situ karena kalau ada yang merah, ada yang coklat, ada yang hitam itu apa? Kuntul. Pentil. Enggak. Jadi awalnya sih aku berpikirin kuntilanak ini berasal dari bunga tadi kan. Karena aroma itu kalau aku bilang sebenarnya bukan lebih ke melati sih. Kayak bunga kantil tadi. Oh, kalau dia datang. Macam-macam sih, macam-macam. Iya, banyak ininya. Dan juga banyak saat fenomena-fenomena dia datang itu katanya ada apa? Ada suara anak ayam lah, segala macam. Iya, benar. Dan Di KBBI nggak ada. Nggak ada kan kuntilanak itu apa kan? Kuntil tuh nggak ada. Kunti ada. Kuntil nggak ada juga. Nah, jadi mungkin suaranya yang cekikikan, mungkin orang dulu bilang kunti. Kunti itu atau nama seseorang bisa jadi. Nah, bisa jadi namanya Kunti. Siapa? Karena jujur sih kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu gua. Dan juga ngapain kita ngomong. Dan gini, di konsep pikiran gua dan selama ini gua belajar yang namanya mistis, hal goib ataupun lain-lain, gua tuh cuma percaya jin. Iya. Karena gini, sekarang kita buka pola pikirnya lagi, kenapa di setiap negara itu hantunya beda-beda? Nah, kenapa nggak disamain ratain aja? Nah, itu. Kenapa cuma di Indonesia ada kuntilanak, pocong segala macam? Di luar toh kita pun kalau disamain ya, di mana-mana tetap manusia. Iya. Kan gitu. Iya. Gitu loh, sama-sama manusia, mau dia di mana tetap aja itu manusia. Ya contoh aja lah kayak kita yang agama Islam ya, meninggal dikafanin ya kan. Nah, jadilah nanti ininya isunya tuh jadi pocong ya kan. Nah, di Arab kan dikafanin juga, tapi nggak ada pocong. Nggak ada pocong. Nah, jadi gini, kalau tarikan besarnya itu hantu ataupun wujud-wujudnya ini, nama-namanya ini diciptakan oleh pikiran manusia ataupun tingkat ketakutan manusia ini sendiri yang memproyeksikan ataupun dia yang mengeluarkan bentuk itu tadi. Sedangkan jin diciptakannya itu emang unsurnya itu apa ya? Jin aja udah jelas disembunyikan. Bahasa artinya. Arti jin itu jin atau jinni itu adalah sesuatu yang disembunyikan. Yang gitu. Goib adalah sesuatu yang dirahasiakan. Beda ya. Beda itu perbedaannya. Harus tahu juga ya. Iya, jadi nggak bakal bisa orang manusia melihat ataupun melihat bentuk jin itu yang sebenarnya. Nah, gitu loh. Jadi emang ini dibentuk di atas dasar kalau energinya mungkin masih bisa dibentuk lah ya, seperti
Orbs, ektoplasma, vortex, dan siloid. Itu bentuknya halus. Makanya orang dulu itu saking pintarnya dia bilang itu, wah makhluk halus. Nah, benar. Gitu. Dan bahasa sekarang makhluk halus itu udah Hilang. hilang. Ya Yang adanya wah itu dengan ini karena kebutuhan sebenarnya. Jadi Jadi apa nih Ki, maksudnya? kebutuhan konten ataupun film. Oh, Jadi yang menciptakan ini adalah Balik-balik ke industri. Ya? kreator-kreator film ini tadi. Mereka membuat suatu sosok yang menyeramkan ataupun suatu cerita yang menyangkut pautkan dengan tragedi ataupun cerita yang ada di daerah tersebut gitu. Oke. Nah, karena tuh aku ke ruangannya Ki Geni tuh ngelihat ada buku ini, buku apa? Kayak buku kartu ramalan gitu yang Oh, punya tarot. teman itu yang punya temannya Ki Geni, Ki Alam ya kalau nggak salah. Itu kan ada tuh apa sih? Jemat. Jemat. Ya. Nah, itu. Nah, beliau itu kok bisa mengilustrasikan sosok-sosok itu ya, bentuk-bentuk itu ya. Iya, karena memang konsepnya seperti itu. Aku pun memang sering sharing sama beliau juga. Ya konsep jin itu ataupun konsep hantu di Indonesia itu diciptakan dari apa yang difikirkan. Nah, sekarang gini, kita coba untuk 15 ataupun 20 paranormal dikumpulkan iya. ataupun anak indigo Iya, sekalipun, iya, benar. tapi yang mempunyai skill melukis. Mhm. Oke, di saat mereka ini dikumpulkan di sana, terus disuruh melukiskan salah satu sosok bentuk yang kita hadirkan di pojok sana. Iya, Jadi iya. misalnya gua hadirin nih satu Jin wujud lah ya. di sosok di pojok sana, dan gua suruh mereka 20 orang yang tadi melukis Bareng kan? bareng. Pasti berbeda. Oke lah, kadang ada yang sama. Iya. Tapi pasti bentuknya ada yang menyot mukanya, Iya, ada yang iya, mata, iya. ada yang keluar darah, ada Iya. yang enggak gitu kan. Jadi itu hanya sebuah fata morgana ataupun sebuah halusinasi. Halusinasi aja. Halusinasi tapi yang dipakemkan. Nah, makanya kalau kita bercerita tentang ramalan, nah ini kita bakal kupas juga ramalan. Kenapa orang yang ramal itu kan berarti kan mereka bisa menembus dimensi lain untuk mencari informasi tentang sesuatu kejadian ataupun kehidupan seseorang. Kayak mencuri rahasia alam lagi ya? Iya, itu nanti kita bakal bahas di selanjutnya tentang ramalan. Ramalan, siap. Nah, ramalan gue bakal kupas kenapa orang bisa meramal, orang bisa untuk ini, dan ada orang yang nggak bisa ngeramal dirinya sendiri ataupun keluarganya Ya, sendiri. betul ada. Gitu. Ada. Ya ini terjadi sama teman gue sendiri, seorang peramal terkenal. Gitu. Dia nggak bisa ngeramal diri. Dia nggak bisa ngeramal diri sendiri dan dia tidak bisa untuk meramal keluarganya di mana ataupun menerawang keluarganya hilang ataupun lain-lain. Nah, gitu loh. balik lagi ke hantu-hantu tadi ya. Ada tuh kan sampai zaman dulu itu kayak kuntilanak itu dijadikan sebuah apa ya, penjaga atau apa gitu, sampai dibuatkan film ya kan. Terus ada lagi kalau di Medan sana Begu Ganjang ataupun hantu panjang. Nah, hantu panjang itu kan kayak dijadikan suatu apa ya, suatu keilmuan yang untuk mencelakakan orang ya kan akhirnya kan? Iya, biasanya santet. Nah itu sosok-sosok mereka itu kan berarti udah baku dibuat Nah oleh mereka. gini, jadi ada juga yang memang pelajaran dari kitab sebelah lah. Gue belajar nih, katanya juga di situ jin ini jika sudah menyerupai sesuatu, suatu bentuk yang diciptakan oleh manusia dan itu dianggap takut, menyeramkan, Selama bakal gitu. dia bakal berbentuk seperti itu terus. Dan itu dia bisa berubah untuk bentuk lain. Itu butuh proses waktu ratusan tahun. Oke. Gitu. Sama sepertinya kayak Banaspati juga berarti ya. Banaspati. Nah, kalau Banaspati ini gimana? Kalau Banaspati sih unsur energi ya, jadi dia itu energi api yang diciptakan ataupun yang diproses untuk tujuan santet. Oh. Ataupun keilmuan-keilmuan. Iya, berarti kalau misalnya orang lihat api terbang itu belum tentu itu hantu Banaspati, tapi bisa jadi itu santet ya Ki ya. Iya. Ntar dulu nyelip nih. Aman. Nah, itu hal yang paling menyeramkan itu. Kalau udah nyelip itu paling menyeramkan. biji gelebot. Iya, biji gelebot. Nah, hantu ya, bicara hantu. Wih, kalau bicara hantu nih nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya karena memang kita tuh main hantu-hantuan tuh udah lama. Iya, gitu. udah gimana? Udah muak rasanya. Sampai akhirnya mana sih gitu loh. Ada, cuman ada pergerakan, penampakan, dan itu
real langsung klok depan itu enggak. Iya, benar. Nggak pernah ada yang langsung di depan, kecuali emang ada yang mengirimkan mungkin Ki ya. Ya. Dia muncul di depan kita tuh ada yang mengirimkan kayak santet tadi mungkin ya. Sama kayak gue pernah hadir di suatu explore di saat kayak lu waktu explore dulu, gue pernah hadir tapi badan gue nggak di situ gitu loh. Oh iya. Nah, itu seperti apa tuh Ki? Raga Sukma. Raga Sukma ya. Raga Nah Sukma. itu masuknya golongan gimana tuh Ki? Golongannya berbicaranya ya tentang gimana kita memadatkan sesuatu yang masih energi gitu loh. Kita memecah sukma dari tubuh dan di situ dibentukkan dalam sisi badan kita. Nah, Sulit sebenarnya. sulit kajiannya sulit. Orang awam sulit banget menerima Sulit. menerima kajian itu sulit banget Pasti alah halu. Iya, kebanyakan gitu. Pasti ngomongnya ujung-ujungnya halu ya kan. Nah, pengalaman orang juga banyak banget tentang hantu yang sering ngebonceng lah segala macam ya kan. Nah, apalagi ojol-ojol lah ya, kalau malam pulang malam tuh biasanya sering banget tuh ditumpangin segala macam ya kan. Nah, itu sebenarnya ya balik-baliknya adalah ke pikiran kalian. Kepikiran. Jadi orang-orang seperti apa nih yang bisa yang paling gampang nih dinampakkan. Nah, dilihatkan ya. Nah, jadi orang-orang yang mungkin dia udah capek dari kerjaannya seharian, terus banyak pikiran, terus dia juga lagi bokeh atau apa. Jadi dia tuh merenung. Makanya hati-hati kalau kita banyak pikiran, mendingan kita cari teman ngajak ngobrol daripada kita menyendiri dan ujung-ujungnya ngelihat sesuatu yang nggak kita inginkan. Iya. Gitu. Dan juga katanya sih di saat kita lagi fokus di satu titik, misalnya kayak lagi nonton TV nih, kita terlalu fokus, itu sering banget ada yang lewat. Nah, itu emang real atau halusinasi kita Ki sebenarnya? Real sih kalau bilang. Iya sih. Kalau gue sih anggapnya real. Kalau gue sih sama sih nganggapnya real. Karena memang sosoknya itu dia kadang susah untuk dia bisa siluet, jadi bayangan hitam. Iya benar. Tapi kalau untuk dia mewujudkan Gundurwo nih ya, itu biasanya di saat orang ini emang udah mungkin capek, halusinasi tingkat tinggi, betul, dia delusi gitu ya, betul. Ataupun dia mungkin baru dengar cerita dari seseorang, tiba-tiba dia pergi ke suatu tempat, mungkin dia keingat-ingat dengan obrolannya, cerita-cerita itu yang terbawa di pikirannya, tiba-tiba ngelihat sebuah bayangan atau apa, itu disangkut pautkan dengan apa yang ada di pikirannya. Gitu. Jadi cerita gini dulu, awal muasalnya ini, mulai sering banyaknya mitos itu kayak gini. Ada seorang ibu-ibu punya anak. Anaknya ini kalau maghrib tuh sering keluar. Tong, jangan keluar maghrib. Sholat lu, gini lu, ngaji lu, mandi lu gitu kan. Ini anak bandel. Bandel, nggak mau diomongin, susah banget diomongin. Nah, dan akhirnya emaknya dapat ide, kayak ditakutin dulu deh. Wah, horor. Kaget. Sumpah kaget. Dan tiba-tiba anak ini ditakutin, hati-hati lu keluar maghrib itu ada wewe gombel tuh di ujung sono. Kata dia ada Gundurwo tuh di pohon gede itu. Kata, ntar lu diculik lu, dimasukin ke teteknya lu, gitu kan. Mukanya serem gini. Itulah yang makanya zaman dulu tuh banyak orang yang ngasih tahu sesuatu itu dengan cara-cara tertentu ataupun dengan cara-cara menakutkan. Jangan lu duduk di depan pintu, ntar susah jodoh, gitu kan. Nah, jadi cara-cara mendidik seperti inilah yang terekam oleh mereka ya. Ya. Dan akhirnya dia ketemu nih, dia keluar maghrib, alah bohong mak, kan. Mak bohong. Tak kabur ya. Iya, pergi dia ke pohon itu, mana kagak ada. Kan pergantian tuh senja. Iya. Anak senja. Iya. Bergantian, gelap. Di saat gelap ada sebuah ketakutan ataupun kayak dia inilah serem lah gitu ya kan. Karena kan di saat sore sampai maghrib itu pergantian. Sama seperti halnya subuh. Nah, di situ bangsa jin mencari tempat untuk bernaung. Gitu loh. Ini jam-jam di mana jin itu mencari tempat untuk berlindung. Sebelum maghrib ya, pas mau maghrib ya? Iya, sebelum maghrib sama subuh. Subuh ya? Ya. Nah, mungkin pas maghrib dia mau keluar, subuh pas mau baliknya kali ya? Ya, gitu deh. Ibaratnya gitu ya? Nggak nanya lagi kapan waktu jin keluar aja. Jadi, di situ
dia memanfaatkan keadaan. Wah, ini ada anak cucu Adam nih lagi keluar nih. Oke. Udah dikasih tahu orang tuanya nih, Iya, gitu ya iya, kan. iya. Ya udah deh, gue nyerupain apa yang dikatain maknya deh. Gitu. Diserupain lah dengan sebentuk itu. Dan akhirnya rame, viral. Iya, Ma, ada hantu ma, Iya, bentuknya iya. gede gini, Ceritalah gini, dari gini, gini. mulut-mulut, ya. Maknya kaget juga Iya. ya kan. Wih, ini imajinasi gua ya. Kan? padahal tadi gue cuma bohongan doang gitu. Kok beneran anak gue ngeliat. Ujung-ujungnya cerita lah sama orang lain lagi. Iya. Wah, di pohon itu ada hantu. Wah, di pohon itu ada hantu. Dan itu mitos itu rame jadinya. Oke, jadi viral ya. Ya gitu. Jadi mulailah terbentuknya seperti itu. Awal mulanya. Ya, kalau pocong beda lagi. Pocong itu diawali dengan orang yang mungkin notabene dia tuh apa ya, orang mungkin yang kikir, jahat, apa ini, tiba-tiba dia mati. Dia mati, dia nakutin anaknya, hati-hati lu kalau keluar ntar pocongnya itu tuh, dia tuh jahat tuh. Iya, gini. Ntar sosok dia datangin. sini. Nah, jadi cerita-cerita yang menakutkannya tadi itu dibentuk Dimanfaatkan lah. ya sama Iya. bangsa jin ya. Benar. Nah, sebenarnya sih sulit juga kita mau mempercayai hantu atau ada hantu atau enggaknya itu, karena ada juga beberapa pengalaman dari orang-orang ya, termasuk teman-teman terdekat, kayak dia pernah diculik lah katanya sampai diketekin gitu Ya, segala ya. macam, dan Gua waktu ujung-ujung- kecil pernah. Oh, pernah. Gue waktu kecil pernah diumpetin. Itu pohon bacang, gede banget. Pernah diumpetin, hilang berapa jam gitu. Tapi ketemunya lagi di situ. Di situ juga, nggak kemana-mana. Oke. Nah, itu berarti mereka memanipulasi mata kita atau gimana? Benar. Makanya hati-hati dalam berpikir, hati-hati dalam mendengar, hati-hati dalam berkata di hati. Iya. Karena jin ini berinteraksi sama manusia itu melalui hati, melalui pendengaran, melalui pikiran. Jadi di saat apapun kita ciptakan dari pikiran, hati, dan pendengaran kita, yang kita dengar masih halu, itu bisa jadi realita yang bisa kita lihat secara mata kasat. Iya, sebenarnya sih sempat ya dulu aku sama teman-teman juga melakukan riset lah ya. Teman yang mana ya? Teman lu kan gua. Enggak, waktu di Bandung, waktu kita masih misakin ya. Waktu masih di pesantren Bandung. Nah, sama anak-anak santri nih. Jadi ngelakuin riset. Jadi di situ ada masjid ya di pesantren itu. Dan cerita dari anak-anak pesantren, setiap tidur di masjid itu sering dipindahin ke gong, katanya kan. Nah, apa? Bukan gong, apa? Beduk. Banyak ya. nyamuk nih. Iya. Nah, Iklan hit. Kali aja di endorse. ngarep. Jadi aku sampai ngelakuin riset, ini beneran dipindahin atau enggak. Jadi aku cobalah masang handycam ya. Dan ternyata bukan dipindahin. Dia tidur jalan. Nah, itu. Iya kan? Kebanyakan seperti itu. Dan ya akhirnya muncul, kok gue tiba-tiba di beduk kan. Nah, Itu terjadi di gua juga. Gua waktu kecil itu sering ngigau, tidur itu sering jalan, buka pintu, gua keluar, tiba-tiba gua masuk lagi duduk di kursi, sampai pagi udah tidur di kursi. Nah itu, dan akhirnya bangsa jin yang disalahkan ya. Jin lagi. Jin lagi. Wah, jin lagi yang dipindahin salah. jin nih, Iya, gua iya, tidur iya. gini-gini. Heboh, sempat heboh sih satu pesantren ini, satu pesantren heboh banget, sampai nggak ada yang berani tidur di masjid. Nah, akhirnya hal-hal kita- mistis di Indonesia itu diciptain oleh manusia sendiri. Itu di lingkungan pesantren padahal, ya kan? Yoi. Nah, wah, pokoknya kalau berbicara tentang hantu ini nggak ada habis-habisnya, dan itu balik-baliknya ke kalian juga lah ya, mau Iya. mempercayainya atau enggak segala macam. Yang jelas bangsa jin itu ada di sekitar kita. Iya, Ya. pasti. Dan mereka selalu memanfaatkan keadaan-keadaan bagaimana cara menggoda kita. Iya, Wih, gue jadi gini. benar. Enaknya iya aja ya. Iya kan? Nah, Ki, ada pesan nggak buat mereka nih yang Nah. selalu berhalusinasi tentang hantu-hantu gitu kan? Oke, pesan-pesannya itu jangan terserah apa tetap. Minum Ribet dulu, ya, minum lu. Kayak kurang. Wih, kurang taruh oksigen. dulu. Apa tuh? Agak beda nih ukurannya. Yo, ini Premier Water, oksigen water dengan ukuran yang gede. Oh, ternyata ada juga men, bukan hanya ukuran kecil. 600 ml. Ada juga ukuran 600 ml. Ada dong. Kalau kalian kentang minum yang kecil, bisa order yang gede. Oh, Thank you Premier Water. Tadi belibet ya. Jadi pesan-pesan buat kalian Yang sering halu lah. sering halu ataupun sering delusi, adanya Lucifer, adanya hantu, adanya demon, adanya apa ya, seperti setan-setan lainnya, ya, hantu-hantu pokoknya lainnya. semuanya lah. Semuanya itu cuma permainan pikiran. Jadi gimana caranya kalian harus menjaga benar-benar pikiran, hati, dan pendengaran kalian untuk bisa menepis ataupun menolak wujud-wujud yang seram. Nah, makanya ada film Monster Inc. Nah. Dengan diciptakannya
bentuk-bentuk horor untuk menakuti manusia. Iya. Gitu loh. Dari pikiran dia. Ya? Jadi semuanya pikiran, hati-hati, jangan terlalu berlarut. Tepis itu tolong mentah-mentah, jadilah seseorang yang pemberani. Jangan ditakuti oleh hantu ataupun cerita-cerita horor. Cukup dengari edukasi dari Ki Geni Saketi. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Karena ini bermanfaat banget buat kalian yang sering halusinasi. Oke, gua Patra Baraja. Kok Ki Geni Saketi dong? Pamit undur diri. Suka-suka mistis. Suka-suka gue.